Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga melihat pergerakan ISG yang mengalami minus atau menurun kembali. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya lakukan. Composite lagi-lagi tidak mampu menembus di area 6139 di kemarin. Jadi saya pikir layak kita pantau di mana posisi area sekarang itu berada di demand, yaitu di 6040 sampai 6006. Jika potensi ini akan ditembus, kemungkinan besar akan menguji kembali minor demand, yaitu berada di range harga 5931. Tetapi ada minor candle selanjutnya, yaitu di 5887 merupakan demand lanjutan, dan angka yang kita harapkan yaitu berada di range 5873 sampai 5856. Apakah potensi ISG masih cenderung kuat untuk melakukan distribusinya? Saya pikir patut kita lihat untuk esok hari ya. Tetapi memang dari indikasi RSI dan MACD juga keterwakilan distribusi dari beberapa saham besar, big caps maupun small caps, itu mengalami guyuran hari ini. Jadi saya pikir memang apakah September menjadi September kelam seperti hal-hal yang seharusnya ataupun tidak seharusnya masih kita lihat, dan sekarang masih berada di awal September. Jadi layak kita pantau ISG sampai akhir bulan ini. Harap berjaga-jaga, cash is king, dan teman-teman bisa mengurangi posisi jika ada saham yang sudah mengalami profit yang cukup. Oke, saham pertama yang akan saya lihat yaitu ada saham PRDA. PRDA membentuk candle doji di hari ini dengan melihat cover dari Morobozu, yaitu di hari 7 September. Dan dari indikasi MACD dan RSI sudah cenderung menandakan bullish. Jadi saya pikirlah kita pantau untuk saham Prodia, di mana area entry pertama kita di 6400 sampai 6525. Namun kita sedikit menawar di 5800 jika dikasih. Dari pola bearishnya masih cukup besar dan potensinya ingin break bullish itu berada di 6800. Setelah 6800 ditembus, maka potensi lanjutannya mencapai 7425. Selanjutnya ada saham gorengan yaitu saham high risk, yaitu adalah dari ikan. Ikan memiliki volume yang cukup besar hari ini dengan pola MACD dan RSI sudah cenderung menandakan akumulasi tren yang cukup besar. Kalau kita lihat memang dari kecenderungan pergerakan ikan masih cenderung sideways, yaitu bergerak pada range harga 121 sampai 101. Dan kalau kita lihat secara rinci, di sini ada area yang sering disentuh oleh ikan, yaitu pada range 106. 106 merupakan area range yang bisa teman-teman perhatikan. Dan kalau kita lihat area resistennya itu berada di atas terus, yaitu berada di 118. Maka teman-teman bisa memperhatikan jika ingin entry di saham ikan, bisa memperhatikan area 105 ke bawah atau di 106 minimalnya, dengan potensi profit yaitu berada di atas 110 ya. Di atas 113 sampai 115 yang merupakan area taking profitnya kalau kita melihat dari pergerakan sideways-nya. Namun hari ini volume yang cukup besar, saya pikir ikan kemungkinan besar akan manggung kembali di esok hari. Selanjutnya ada saham Yellow. Yellow hari ini cukup menarik, di mana dia sudah break pola penannya dan volumenya sangat validasi ya di hari ini. Kalau kita lihat indikasi MACD dan RSI sudah cenderung menandakan bullish. Kalau kita lihat secara volume, saya pikir kalau kita lihat secara volume dan secara pattern, potensinya break sudah memang dibuktikan, dan target yang akan dicapai oleh Yellow yaitu jika high-nya lebar patternnya itu sebesar 74 poin, maka setelah area breaknya yaitu di 314, maka potensinya bisa mencapai area 390 yang merupakan area break, yaitu di 366 merupakan area
all time high-nya yang akan di break. Dan lagi kita pantau untuk saham yellow. Jika kita melihat potensinya, jika besok volumenya validasi, saya pikir bisa perhatikan area high hari ini di 324 merupakan pertandanya. Namun jika dia dapat arah reject atas, potensinya bisa mencapai 402. Jadi lah kita pantau untuk saham yellow untuk esok hari, di mana volumenya sudah sangat validasi. Kalau kita lihat pola sebelumnya, dia sudah membentuk pola penan juga di sini. Di sini ada pola penan, dia sudah break dan potensinya dia membentuk arah ya di 22 Juli. Jadi saya pikir kemungkinan ada repeat history untuk saham yellow, di mana proses akan arahnya sudah cukup dekat ya. Jadi saya pikir lagi kita pantau untuk yellow di esok hari. Selanjutnya ada saham BNK. BNK lagi-lagi memasuki area entry kita pertama, yaitu di area 3030 sampai 3010. Teman-teman bisa perhatikan area ini jika jebol, maka teman-teman bisa memperhatikan area 2850 sampai 2810 merupakan area entry kedua. Namun di sini ada area minor demand, di mana minor demand itu berkisar di range harga 2910. Jadi kemungkinan besar akan ada gangguan atau ada arah pembalikan arah sebentar di area 2910, atau jika volume distribusinya cukup besar, kemungkinan akan lanjut langsung ke 2850. Selanjutnya ada saham Trim. Trim merupakan salah satu saham swing kita dan sekarang sudah membreak area demand-nya kembali. Kita dapat menunggu di area 232 sampai 224 merupakan area demand yang lanjut di bawah. Namun di sini ada area demand juga di 192 sampai 188. Teman-teman bisa melakukan entry di beberapa kali ya. Namun secara indikasi memang di sini ada bearish divergence. Jadi lagi kita pantau untuk saat Trim bagaimana potensi penurunannya, apa bisa mencapai 232, 224 kembali, atau malah lebih dalam mencapai 192 sampai 188. Selanjutnya yang sangat menarik untuk besok yaitu adalah saham BGTG. BGTG sudah masuk area entry yaitu di 218. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BGTG bisa memperhatikan area demand ini yaitu pada range 212 sampai 208. Jika dia mampu break di bawah 202, teman-teman bisa lakukan cut loss dengan melakukan akumulasi di 212 sampai 288. Polanya masih sama, dia membentuk higher high dan higher low, dan sekarang ingin menentukan arah higher low-nya. Jadi saya pikirlah kita pantau untuk saham Bank Ganesha di range harga 212 sampai 208. Dari pola distribusi sudah mengalami pelemahan ya dari momentum volume trennya MACD, sedangkan dari tren penurunan harganya sudah cenderung ingin menandakan sideways. Jadi saya pikir BGTG lagi kita pantau untuk esok hari. Selanjutnya ada saham high risk yaitu PKPK. PKPK sudah melewati area demand-nya itu di 65 sampai 63. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham PKPK bisa memperhatikan area 65 sampai 63. Tetapi jika teman ingin melakukan fast trade bisa memperhatikan area entry 71 dengan taking profit di 77 dengan cut loss di bawah 69. Teman-teman bisa melakukan cut loss di bawah 69, entry di 77, entry di 71 dan taking profit di 77. Dari momentum RSI dan MACD memang mengindikasikan bahwa arah trennya sudah mengalami bullish dengan cukup kuat. Dengan indikasi memang di 4 hari terakhir akumulasinya sudah cukup besar. Jadi saya pikir PKPK lagi kita pantau untuk fast trade di esok hari. Selanjutnya ada saham Mina. Mina juga mendapatkan potensi yang cukup besar di mana MACD dan RSI sudah cenderung menandakan bullish. Dan secara volume hari ini sudah ada volume kecil yang menandakan sudah ada akumulasi di saham Mina. Dan hati-hati, saham Mina ini cenderung saham tidur ya, dan sekarang sudah menyentuh di area 51 sampai 50. Bagi teman-teman yang tertarik bisa entry di area tersebut dengan cut loss ya minimal di 50. Dan saya pikir entry-nya bisa memakai money management dengan porsi lot yang sangat kecil, menimbang kecenderungan nanti kita nyangkut dan sahamnya tidur itu cukup besar. Selanjutnya ada saham Bukalapak. Bukalapak tidak sesuai lagi dengan area kita punya Elliott Wave. Dengan Elliott Wave-nya sudah terpatahkan ya.
Jadi saya pikir potensinya masih akan cukup turun dengan kemungkinan besar dengan volume trend yang sekarang dan pergerakan ISG yang cukup berat, maka potensi menuju 810 sampai 765 masih chance-nya masih ada. Jadi bisa kita pantau untuk saham Bukalapak untuk buy on weakness. Selanjutnya ada saham MTech. MTech sesuai plan dia menguji area supply namun tidak berhasil break, maka potensinya akan dibawa turun dulu untuk menimbang dia ingin memulai muatan kembali. Ada area demand pertama di 1880 sampai 1840 dan area entry pertama kita kalau indikasi ya kita menawar di 1680-an dan juga berada di 1540 yang merupakan area demand di mana di sini ada pullback dan di sini juga ada candle doji dan beberapa base. Jadi saya pikirlah kita pantau untuk saham MTech terkait pergerakan penurunan harganya. Selanjutnya ada saham MNC Group yaitu BABP. Saya pikir isu hari ini terkait dia rapat bersama kementerian yaitu menambah iklan di saham BABP. Namun sejatinya ketika saya melihat arah trennya memang sudah patah tren ya. Dan sekarang menembus di area 364 sampai 348 yang merupakan area demand lanjutannya. Namun jika dia mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan tidak ada standby buyer dari right isunya, saya pikir masih ada target penurunan sesuai dengan right isunya itu di 318. Namun di sini ada demand kecil minor demand yaitu berada di 11%, lanjutan berada di 314. Jadi saya pikirlah kita pantau tuh saham BABP pada range 314 sampai 318. Namun jika area ini tidak mampu kuat menahan penurunan BABP, maka di sini ada target base atau target demand lanjutan yaitu berada di 280 sampai 264. Apakah targetnya bisa tercapai? Mari kita lihat bersama ya. Selanjutnya ada saham BBYB. BBY juga akan melakukan right issue di mana dia akan melakukan RUU PSLB dulu untuk menyetujui right issue yang nantinya akan diserap oleh Akulaku di mana Goska nanti akan keluar dari bisnis finance di Bank Neocommerce. Nantinya Akulaku akan menjadi dominan di kepemilikan Bank Neocommerce dan menjadi salah satu finance kaki di Indonesia. Potensinya masih cukup besar untuk melakukan distribusi, di mana potensi distribusi masih cukup besar ya. Dari volume terakhir masih menandakan volume pengeluaran penjualan di BBYB masih cukup valid. Jika kita lihat dari demand-nya masih cenderung sama di 1330, jika bertahan maka ada tanda pullback, tetapi perlu kita ingat di sini ada demand gap, kemungkinan besar akan menjemput ke area tersebut. Kalau kita lihat dari close hari ini di 1375, maka target penurunannya bisa mencapai 12% ya, minimal 2 kali ARB atau 1 kali ARB lalu penurunan kembali ya. Jadi kita pantau selama distribusinya masih cukup besar, masih kita pantau dulu untuk sampai BYB untuk entry-nya. Dari RSI dan MACD juga mengindikasikan distribusi masih memiliki momentum yang cukup kuat. Jadi kita pantau dulu untuk saham BBYB. Selanjutnya ada saham yang hangat yang sedang melakukan right issue dan pertengahan ini akan melakukan penebusan right-nya ya. Di sini ada pola channelnya, di mana pola channelnya di sini ada area demand yang cukup kecil, yaitu pada range 3.710 sampai 3.700. Jika area ini akan ditembus, kemungkinan besar dia akan menyentuh area sesuai target penurunannya itu di 3.600, di mana di sini juga ada demand gap yang kemungkinan besar akan ditutup dulu yaitu di 3.690. Apakah demand gap ini akan ditutup dan lalu akan menjadi pantulan untuk BBRI? Saya pikir masih kita patut untuk pantau. Tetapi kalau kita lihat memang indikasi dia akan menutup gap sangat besar di mana poin 3730 sampai 3690 hanya berkurang dan berkisar dari range 40 poin. Dan hari ini sudah terjadi ya right issue-nya. Jadi saya pikirlah kita pantau untuk BBRI di 3690 jika memiliki kesempatan. Dan dari pola bearish channel-nya memang indikasi bottom-nya itu di 3600. Harga tebus di 3400 dengan range low-nya bisa mencapai 3.400 masih cukup valid menurut saya. Selanjutnya ada saham agro.
Lagi-lagi Agro membentuk pola yang saya pikir membentuk pola penan, tetapi indikasi penannya sudah tidak bagus ya, karena dia membreak ke bawah. Potensi lanjutan bisa mencapai 2130 dan juga 2010 sampai 1900 merupakan area demand-nya. Jadi kita pantau untuk entry Bank Agro untuk buy on weakness. Dari RSI, MACD dan serta volume sebagai konfirmasinya mengindikasikan distribusi sudah dimulai dengan cukup kuat. Jadi kita pantau untuk saham Agro untuk lakukan pembelian secara buy on weakness. Terakhir ada saham Friend. Friend sudah break pola uptrendnya dan potensi dia akan mantul di 115 sampai 114 yang merupakan area demand lanjutan. Namun jika ada target penurunan kembali, di sini ada area resisten become support ya. Kalau kita lihat yaitu pada range 98 sampai 96. Apakah mungkin akan mencapai area tersebut? Saya pikir masih mungkin saja, di mana area ini tidak di retest ketika posisi uptrend, maka potensinya dia akan dijadikan support masih cukup kuat. Kalau kita lihat di sini sudah ada retest sekali di area 107 sampai 102 sudah dijadikan retest resisten become support. Jadi saya pikir jika resisten become support di 107 sampai 102 tidak cukup kuat, maka potensinya bisa mencapai 98 sampai 96. Dan teman-teman bisa melakukan akumulasi di 3 area ini menurut saya. Bagi yang belum memiliki saham Smart Friend seperti itu. Ada area 1115, 115, 107 dan juga di 98. Sekian dulu dengan ulasan saham dan pergerakan ISG yang kemungkinan masih cenderung mengalami pelemahan. Teman-teman bisa memperhatikan cash teman-teman untuk mempertahankan posisi dan bisa melakukan pembelian di saham-saham terbaik dengan posisi harga yang sudah cukup diskon. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.